Halo guys, di dunia yang dipenuhi kisah, hanya sedikit yang mampu membuat kita terdiam, berpikir, dan tenggelam dalam narasi yang tak terlupakan. Selamat datang di channel The Novel Speaks, tempat di mana setiap kata menjadi dunia dan setiap cerita hidup kembali lewat suara. Mari kita lanjutkan kisah Kim Dokja di Omniscient Reader's Viewpoint. Bab 265, episode 50, Kisah Dokja, bagian 2. Ada total 3 bala bantuan yang diundang oleh Yu Jong-hook, Beastmaster Shin Yu-sung, Steel Sword Lee Hyun-sung, dan Hyung-sung sih, tolong bawa Dokja si keluar dari sini. Jaring Arianta melesat di udara dan menempatkanku di punggung Lee Hyun-sung, seorang wanita dengan pakaian seperti kucing berlari di langit menggunakan Hermes Walking Method. Ia adalah inkarnasi dari Olympus, Yu Sang-ah. Yu-sung, serang dari jarak jauh. Teruskan sampai Hyung-sung si keluar. Naga Kimera itu mengaum dan menembakkan napasnya. Apokalipsium Mugi berteriak kesakitan. Konstelasi Master of Steel memberikan probabilitas besar pada inkarnasinya. Konstelasi Abandoned Lover of the Labyrinth mendukung inkarnasinya. Konstelasi Master of the Skywalk mendukung inkarnasinya. Para konstelasi yang mendukung Lee Hyung-sung dan Yu Sang-ah tampak berjuang keras. Berkat perintah Yu Sang-ah, aku dipaksa menumpang di bahu Lee Hyung-sung. Lee Hyung-sung sih? Diam saja, Dok Jesi. Kau tidak perlu melakukan ini. Aku sudah bisa bergerak sekarang. Namun Lee Hyung-sung tidak mengendurkan pelukannya. Ia hanya terus mendaki tebing dengan langkah mantap. Saat puncak tebing terlihat, ia berkata, Dok Jesi, kau pernah melempar granat? Granat? Untuk menggunakan granat ada 3 langkah. Lepas pengaman, cabut pin pengaman, lalu lempar. Aku tahu, aku pernah melakukannya di kamp pelatihan. Kalau begitu, kau tahu betapa pentingnya pin pengaman itu. Aku sadar apa maksud Lee Hyung-sung. Aku kehilangan pin pengamanku. Bukannya terakhir kali kau kehilangan peluru kosong. Aku pikir aku tidak boleh menghilangkan sesuatu lagi. Ia menatapku sebentar, lalu berkata, begitu pin pengaman dimasukkan, kau harus melakukannya dengan benar. Sesampainya di puncak tebing, aku melihat Yu Sang-ah dan Shin Yu-sung yang menunggangi naga Kimera di bawah. Senyum cerah Shin Yu-sung membuat dadaku terasa hangat. Hyung-sung sih? Iya, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Terima kasih sudah datang. Terdengar suara isakan kecil, tapi aku pura-pura tidak mendengar. Sesaat kemudian sesuatu menggelinding ke kakiku. Ajushi! Shin Yu-sung membeluk kakiku yang compang-panteng seperti harta karun. Sudah lama, Yu-sung. Gadis itu mengangguk semangat, sementara Yu Sang-ah mendekat. Sudah lama juga, Dok Jasi. Iya. Kau baik-baik saja? Pertanyaan bodoh sejak skenario dimulai tidak ada yang bisa dibilang baik-baik saja. Kau tetap seperti dulu, Dok Jasi. Senyum Yu Sang-ah tak pernah palsu. Bahkan setelah dunia hancur, ia tetap bisa tertawa pada leluconku. Yang lain? Hanya kami yang datang. Hyung-si dan anak-anak juga ingin ikut, tapi... Aku melempar koin dengan geliung dan aku menang, seru Shin Yu-sung. Aku tersenyum getir. Nasibku ditentukan oleh lemparan koin. Terima kasih Yu Sang-ah. Aku memang sudah berniat datang. Ramalan good or bad luck, disaster or happiness fortune kalian menunjukkan kemalangan besar. Aku tahu keterampilan itu. Hanya ada satu konstelasi di semenanjung Korea yang memilikinya. Iya. Jadi kami memutuskan siapa yang harus pergi, lalu Yu Jong-hook menghubungi kami. Aku mulai paham, Yu Sang-ah mungkin datang karena Han Suyong sedang berusaha dengan tugas yang kupercayakan padanya. Suyong-si juga ingin datang. Ah iya, benar. Bohong, ia pasti tidak ingin bertemu denganku. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari semak-semak. Aku hampir lupa bahwa permainan ini belum berakhir. Kami bergegas melewati hutan. Apakah kalian punya gambaran situasinya? Tanyaku. Yu Sang-ah mengangguk. Aku mendengar dari Bi-hyung. Yu Jong-hook mungkin masih bertahan di garis depan melawan Ruler of Amusement, tapi pasti kondisinya sudah kritis. Pertarungan kedua akan diputuskan di sini. Naga Kimera melepaskan hembusan angin besar menyingkap medan pertarungan tempat para konstelasi bertarung. Yu Jong-hook! Ia menoleh ke arah kami. Kau terlambat. Sombong seperti biasa, tapi tubuhnya berlumuran darah. Dia punya kalimatnya, bunuh dia! Teriakan itu menggema. Masih tersisa 6 peserta. Tim kami hanya ber-5, dan Yu Jong-hook hampir tak bisa bertarung. Serang! Pertempuran besar dimulai.
Konstelasi berkumpul di sekitar Founder of Humanity dan General of Wanara. Lee Hyung-sung lah yang pertama maju. Aku tidak akan kalah lagi. Ia menyerang konstelasi kelas naratif Manu. Konstelasi Master of Steel menatap Founder of Humanity. Kekuatan baja melilit tubuh Lee Hyung-sung. Dan aku bisa merasakan betapa keras perjuangan pribadinya untuk mencapai tingkat itu. Ia tumah melampaui banyak inkarnasi lainnya. Yu Sang-ah berlari ke arah lain. Aku akan menghadapi Olympus. Dasar gadis gila, seru King Oedipus. Keduanya bertarung hebat, sesama anggota Olympus tapi namun musuh. Sementara itu, Shin Yusung yang atas naga melancarkan napas besar yang mengguncangkan medan pertarungan. Waktu tersisa 10 menit, pertempuran semakin gencar. Konstelasi mulai menyerang naga Kimera dan Shin Yusung dalam bahaya. Kita kalah di Kaseri, kataku. Yu Jong-hook tahu itu, dan menunjuk satu arah. Bunuh Duke itu. Dia memiliki kalimatnya. Aku mengangguk. Aku akan buka jalannya. Yu Jong-hook mengerahkan seluruh kekuatannya. Serangan pedangnya membelah udara menciptakan jalan menuju Duk Berkan. Aku serahkan padamu, Kim Dokja. Tombak Manu menembus dadaku. Helper Yu Jong-hook telah mati. Bahkan di ambang kematian ia tetap berdiri tegak. Setelah itu semua serangan diarahkan padaku. Tapi, Dokja sih! Lee Hyung-sung mengaktifkan Steel Transformation dan menahan semuanya. Tubuhnya terbakar dan retak, tapi semangatnya semakin membara. Waktu tersisa 5 menit. Hyung-sung sih, lempar aku. Tidak bisa, aku tidak akan. Untuk melempar granat, kau harus cabut pin pengamannya dulu. Aku menatapnya tajam. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan benar-benar mati. Lee Hyung-sung terdiam, lalu matanya berubah menjadi tegas. Aku tidak akan percaya kebohonganmu lagi. Tapi bukannya sekarang waktunya, keras kepala. Kalau kau mati, kami juga mati bersama. Ia berlari kencang dengan tubuhku di punggungnya, menabrak Manu hingga terlempar. Tapi langkahnya terhenti. Pemuda sombong, ini hanyalah sejarah. Surya, dewa cahaya tertinggi, muncul kembali dengan kekuatan 30%-nya. 4 lengannya menghalangi jalan kami. Kau manusia yang mengulangi kesalahan yang sama. Aku mengaktifkan electrification dan memukulnya. Tapi Tameng Surya menahan segalanya. Kau hanya sampai sejauh ini. Ingin melihat akhir skenario dengan kekuatan seperti ini? Kekuatan yang menolak seluruh sejarah yang kupunya. Semua seranganku tak berarti. Tapi tiba-tiba, jangan remehkan Ajushiku! Shin Yusung menjerit dari atas naga. Napas besar meledak, memberi celah bagi Lee Hyung-sung untuk maju. Wah! Tinju baja menghantam Surya bertubi-tubi. Baja retak, darah mengucur, tapi ia tidak berhenti. Wilayah Demon 73 merespon kehendakmu dan para temanmu. Kisah baru tentang kalian sedang tercipta. Kehendak manusia menantang dewa dan retakan kecil muncul di dinding pertahanan. Retakan itu cukup. Hyung-sung sih. Ia melemparkan tubuhku yang telah menyusut dengan miniaturization, seperti melempar granat. Aku menembus penghalang Surya dan menancapkan serangan ke leher Duk Berkan. Peserta Demon Kim of Salvation telah membunuh peserta Duk Berkan. Aku berhasil. Namun sebelum sempat merasakan kemenangan, kekuatan besar menghancurkan tubuhku. Dalam pandanganku yang memudar, wajah Surya terlihat samar. Kau telah mati. Bersemangat! Kim Dokja kembali membuktikan kekuatannya. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan episode selanjutnya.